namanya di rumah aja gitu karena dia juga sibuk kerja jadi nggak ada urus anak-anak. Kalau kayak gitu sampai kapan kita di rumah ya Bu? Jangan ngadu, ibu-ibu mah nggak kayak kamu. Pengen healing gitu kan. Oh gitu. Nggak lama kok cuma setahun. Ya, suaminya nggak pengertian banget ya. Iya, orang istri juga kan perlu me time. Me time pengen healing gitu. Terus jangan pelit juga gitu. Iya, healing sih healing, kalau setahun namanya hilang. Gitu, jadi saya sedih banget nggak dibolehin sama suami. Apakah saya harus nurut aja tapi ngedumel apa saya diam-diam aja pergi? Ning, gitu nih suami saya nih. Minta backup nih. Gitu nih, jadi kayak bingung gimana ya nih, ibu. Kalau ibu berada di posisi Mbak Musdalifah, kira-kira ibu akan tetap berangkat atau enggak? RCTI, siapa yang nggak izin? Ayo. Ayo. Izin semuanya. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Takutnya nggak izin. Jadi harus taat sama suaminya ya Bu ya. Berbicara tentang Enggak itu tuduh kamu gitu. oh jadi itu. Ada yang nggak izin di situ? Ya? Ada yang nggak izin ya? Hei, ngaku. Ada yang nggak izin? Ada kan? Sini. Ayo Pak Joko. Ayo. Sini ngaku sini. Sini permisi. Kasih jalan, ada yang ngaku nih. Gimana ceritanya? Gimana sini. Tapi bagus nih jujur. Saya kasih sini. Iya. Sini. Gimana izin gak ke suami? Alhamdulillah izin, cuma dadakan izin. Oh tadi pagi. Emang sambal pakai dadakan ya? Dadakannya gimana? Suami lagi masih tidur? Enggak. Gimana? Kemarin tanggal merah, ayah udah gak usah kerja. Gantian mama yang kerja. Izinnya ya Bu ya. Jadi izinnya izin tapi dadakan. Ya. Padahal suami pas lagi di rumah pas libur, dia pergi. Kok nggak bilang? Udahlah kan kemarin bapak yang pergi, sekarang saya yang pergi. Itu satu geng kayaknya sama semuanya di sana ya. Itu berempat tuh. Gitu. Tapi suami udah tahu. Udah tahu. Bilang sekarang, maaf tadi izinnya dadakan, dia bilang. Ayah jaga anak-anak Ya. Jadi pakai Manggilnya apa? ayah Ya. yang lembut dikit ya. Ayah maaf tadi teh dadakan. Izinnya dadakan. Terus mudah-mudahan selamat ya sampai rumah ya. Mudah-mudahan di sini dapat ilmu, pulang tambah solehah. Amin. Sholat islam buat suaminya ya. Iya. Nama suaminya siapa? Terkenal ah. Siapa namanya? Pak siapa? ayah nggak enak namanya. Pak siapa? Ayah Jokan. Mantan gitu mah. Ini siapa nama suaminya? Fahri Barzani. Wih, gaya banget. Api. Ibu kalau manggil suaminya apa? Ayah. Ayah. Jadi ibu kalau manggil suaminya tidak boleh langsung namanya ya Bu ya. Harus ada embel-embelnya. Oh gitu? Iya, jadi tidak boleh kalau misalkan langsung namanya Fari. Nggak boleh langsung kan. Nah, jadi nggak boleh, harus ada embel-embel. Embel-embel itu apa? Panggilan kesayangan. Nah, ibu biasanya panggilnya apa? Beb. Gaya lah. Iya. Gaya banget ngomongnya embeb. Sarapan nasi uduk aja embeb. Malah ada nggak sarapan ah. Oh iya. Embeb mau kemana? Maju deh. Jadi harus ada embel-embelnya. Udah. Papa hari ini isinya masih selamat. Kirain kemana ya? Udah. Salam buat Papa Hari ya. Iya. Iya. Makasih banyak Ibu Pak Udah lo jujur
suami dan pasangan kita. Silakan. Jadi kalau kita berbicara tentang suami atau jodoh, jodoh itu ternyata rahasia Allah. Kadang-kadang tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Sekadang-kadang kita pengennya nikah sama Johan, tapi ternyata Nih. Pengennya mah Johan, dapatnya Jontor. kadang-kadang memang semuanya rahasia Tuhan. Kadang-kadang ada yang udah lama nunggu jodoh gak datang-datang, lama bertahun-tahun jodoh gak datang-datang. Malah curhat. Yang ngomong jodoh gak datang-datang, ternyata jodohnya tetangga sebelah. Nah, kan gak tahu, ternyata jodoh itu rahasia Tuhan. Tapi ibu sekalian, untuk anak-anaknya yang perempuan, ketika mau mencari jodoh, maka persiapkanlah dirimu. Ingin jodoh yang baik, maka jadilah engkau menjadi baik. Sama seperti orang sedang memancing. Ibu kalau mancing pengen dapat ikan salmon, tapi mancingnya di kali, kira-kira dapat ikan salmon apa enggak? Enggak lah. Jadi harus yang baik. Pengen yang baik, ya harus jadi baik dulu. Pengen orang yang soleh, nih pokoknya saya pengennya suami yang ganteng, soleh, duitnya banyak, rumahnya banyak. Tapi ibu nggak pernah sholat. Tapi ibunya juga males-malesan. Kira-kira itu si cowok mau enggak? Pengen jadi baik, maka pengen suami yang baik, maka jadilah yang baik. Lalu bagaimana Bu kalau ibu nggak kepengen suaminya baik, ibunya berusaha jadi baik? Kalau misalkan ibu nggak jadi baik tapi dapat suami yang baik, rezeki, alhamdulillah. Tapi untuk memancing yang baik, kita harus jadi baik terlebih dahulu. Seperti yang di dalam kitab Al-Hikam disebutkan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang memulai sesuatu dengan jalan yang baik, maka akhirnya pun baik. Kalau ibu mancingnya dengan kebaikan, maka yang datang juga kebaikan. Lalu ketika jodoh ini sudah bertemu dengan kita dan menjadi suami kita, maka perlulah yang namanya ketaatan. Seperti yang tadi, taat. Maksudnya bagaimana? Nurut. Kalau orang Jawa bilang manut. Kalau kata orang Sunda, nurut. Jadi kalau kata orang Jawa manut. Jadi seorang istri harus manut kepada suaminya. Mau kemana-mana, izin dulu. Mau pergi kemana, izin dulu. Nih kalau izin dulu, keburu gak diizinin, kita berangkat aja dulu, nanti minta maaf. Iya. Mending minta maaf daripada minta izin. Iya. Apa sih Bu ya? Ini yang sering terjadi. Ini wajahnya kelihatan ini. Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita lupa bahwa suami itu adalah seseorang yang harus kita taati. Betul? Betul. Sampun paham, Jadi gitu, Areva. Gitu. Oh ya. Tapi yang tadi yang kita sudah baik biar dapat pasangan baik. Tapi kadang-kadang kita udah baik, kok pasangannya kok nggak baik gitu, gimana tuh kalau gitu? Berarti itu sabar. Allah mempercayakan kita untuk membuat orang itu jadi lebih baik lagi. Nah, kuncinya sabar. Sesabar menanti jodoh yang nggak datang. Oke, kita buka pertanyaan lagi nih. Boleh. Monggo, siapa mau nanya? Silakan Ibu. Tanya dong Besti. Lo, gak bahaya tak? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuraida dari Majelis Taklim Cikarang Baru, Majelis Taklim An-Nur Cikarang Baru. Tanya dong, Boleh. Iya, silakan. bolehkah seorang istri ngomongin suaminya kepada tetangga atau orang lain? Oh, kayak tadi saya.
Gimana? Ibu suka ngomongin suami ke tetangga. Enggak sih, makanya aku nanya. Oh. Ya, ya. Nanya dulu. Kalau boleh saya mau ngomongin. Boleh enggak sih ngomongin suami, apalagi naudzubillah kejelekannya ke tetangga, boleh atau tidak? Awas, hati-hati. Kalau misalkan kebaikan, hati-hati tetangga naksir. Tapi kalau kejelekan, hati-hati ibu, niatnya ngomong ke tetangga apa? Jadi kalau ibu ada masalah dengan bapak, ada yang tidak suka dengan bapak, harusnya baiknya disimpan. Tempat curhat paling baik adalah Allah. Ibu boleh ngomong sama orang lain, tapi dengan tujuan mencari solusi. Selain itu, tidak boleh menceritakan kejelekan-kejelekan suami. Sebagaimana hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri sebagai pakaian suami, suami sebagai pakaian istri, saling memakaian, saling melindungi. Maksudnya bagaimana? Jangan keluar, saling memakaian. Jangan suka keluar kejelekan suami, Bu. Nggak baik, tidak boleh. Apalagi ke tetangga, Bu. Kita tahu sendiri mulutnya tetangga gimana. Ibu bilang A, nanti dia bilang A, B, C, D, E, sampai Z itu nanti ceritanya. Mending nanyanya ke orang yang berilmu. Orang yang berilmu dalam rangka tujuannya mencari solusi. Oke, kalau ceritain tentang suami ke suami orang. Nah, nih Itu bahaya ya. Kalau curhat ke lawan jenis itu sangat tidak boleh ya. Awas, berbahaya karena cinta datangnya dari mata turun ke hati. nanti bisa dibanding-bandingkan, kok aku curhat sama dia lembut banget sih dia tanggapannya, aku sama suami dia cuek banget. Nah, nanti bisa plain hati. Gitu. Pengalaman. Nah nih, kalau misalnya nih ada saudara kita sendiri yang justru bilang ke suami bilang ke kita terus menjelek-jelekan suami kita, kayak suamimu tuh kayaknya ini banget deh, gini banget, kayaknya saya lihat kayaknya dia nggak pernah senyum sama saya segala macam gitu. Nah itu gimana kita tanggapinnya? Apa kita harus membela suami tapi takutnya saudara juga tersinggung atau gimana? Jadi kadang masih bingung tuh. Cara menghadapinya adalah dengan berkata yang baik-baik saja. Iya, maaf ya Mbak, mungkin itu persepsi Mbak aja kayak gitu. Nanti saya coba bilang ke suami saya ya, kita klarifikasi. Tapi kalau itu tadi kan katanya, kok nggak senyum sama saya? Jawab aja Mbak, itu kan suami saya. Ngapain senyum Mbak? Jadi jangan di kompor beleduk jadi makin besar lagi Iya, ya. jadi kita harus menjadi air dimanapun posisinya. Ada api, kita jadi air. Set. Iya, maaf ya, begitu. Oke. Ada yang nanya lagi Bu yang lain? Silakan. Besti, nanya dong. Lo, gak bahaya tak? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Siti Ferani dari Majelis Taklim At-Tauhid Kota Delta Mas di Karang Pusat. Ini mau nanya ya, Iya. dalam hal apa istri harus patuh sama suami, harus patuh dan tunduk? Apa semua ucapan suami itu harus diturut? Ya, terima kasih. Dalam hal apa saja, istri harus patuh dan taat kepada suami. Dalam hal apapun, selagi tidak hal yang menjerumuskan kita terhadap kemaksiatan. Jadi contoh, Bu, kalau di Jawa tuh kalau suami panggil istri Dek. Kalau di sini apa? Neng. Yang Neng. Ayo Neng. Oh, gelis. Oh, bisa aja mau dibilang cantik. Narsis. Neng. Si ayah bilang, Bu, besok ikut saya ya. Kemana ya? Mabok. Bisa ada yang Diahin lagi sama ibunya. Diikutin atau tidak? Kalau itu kita boleh menolak karena itu berbentuk bukan hal yang kebaikan.
Kalau soal itu kita boleh menolak. Cara menolaknya bagaimana? Tetap dengan kata-kata yang halus. Pak, mabuk tuh nggak boleh loh Pak. Nggak dulu ya, di rumah aja ya. Kita main. Main apa? Main monopoli bisa. Iya, main Main apa aja? Apa aja. Maksudnya tuh di rumah menyenangkan diri, liburan bareng kemana, mengalihkan biar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Jadi taat dan patuhnya dalam hal apa? Dalam hal apapun. Yang penting bukan kemaksiatan. Kalau hal kemaksiatan yang diucapkan, yang disuruh oleh suami adalah hal yang keburukan, maka ibu boleh menolak tapi tetap dengan kata-kata yang halus, yang tidak menurunkan wibawa seorang suami menjadi seorang wibawa seorang laki-laki, seorang suami. Maksudnya suami itu kan di atas istri. Jadi seorang istri harus patuh kepada suami. Tetap santun juga. Nah. Oke. Bilang gini, mah, udahlah. Malu di papa kalau bawa kamu ke undangan pakai jilbab gitu. Buka lah, pakai baju seksi. Gitu gimana? Ada kali di sini ya ibu-ibu. Gimana? Berarti itu kebaikan apa keburukan? Keburukan. Berarti boleh ditolak atau tidak? Boleh ditolak. Kalau misalkan suami bilang kamu harus taat sama suami, Pak, kan nggak boleh di dalam agama. Tetap pelan-pelan dengan bahasa yang santun. Kalau di ancam, udah kalau gitu cerai aja gimana? Pilih cerai atau duit? Nyari lagi susah. Masih di sini loh, di bunga-bunga hati. Lihat dulu, pasti mau. Nih, udah dipikirin jawabannya. Kalau ada seorang suami meminta istrinya melakukan hal yang dilarang agama. Contoh, minta istrinya buka jilbab. Nah, diancam tuh sama suaminya, udah kok nggak nurut, udah nggak usah jadi istri aku aja. Mau cerai atau nurut? Nah, gimana kok gitu? Kalau suami yang bilang cerai, berarti sudah turun ini, jatuh talak. Oh, jatuh talak. Kalau misalkan suami nggak minta cerai, ibu berkewajiban untuk mengingatkan dulu. Jadi jangan langsung minta cerai, bu. Mengingatkan dulu, Mas, nggak boleh ya. Itu kalau orang Jawa bilang Mas. Kalau orang sini, Kang, Kang. Ayang, ya nggak boleh kayak gitu. Diingatkan sekali. Ternyata masih nggak bisa, masih dipaksa terus untuk buka jilbab. Diingatkan 2 kali. Diingatkan 2 kali, ibu masih dipaksa terus buka jilbabnya. Itu buat apa kayak gitu? Malu aku jadi suamimu. Masa kamu pakai jilbab kayak gitu? Malu, lepas. Mas, diingatkan lagi 3 kali. 3 kali kalau tidak bisa diingatkan karena itu keburukan dan tidak baik, maka ibu boleh minta cerai. Yang terpenting tidak langsung minta cerai, diingatkan terlebih dahulu. oh iya. Nah tapi buat suami itu kalau ngomongnya nggak usah jadi istriku lagi itu termasuk cerai. Jatuh. Walaupun kata-kata itu bukan cerai, bukan? Iya. Padanan katanya juga bisa. Iya, makanya seorang laki-laki itu kalau ngomong kan harus hati-hati. Oke. Nah, nih, kalau misalnya nih, saya membandingkan suami dengan sosok ayah saya, apakah itu boleh nih? Menarik nih. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada orang yang suka dibanding. Iya, kalau misalkan dibandingkannya yang baik-baik. Suami saya tuh ya Allah, sabarnya kayak ayah saya. Sabar banget. Suami saya tuh ya Allah, royalnya kayak ayah saya. Baik banget, dermawan, sehari saya bisa dikasih 100 juta. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau yang baik-baik, kalau yang jelek-jelek, awas nanti bisa menyakiti hati suami. Jadi ini ada Evan, kita buka dulu ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi istri itu jangan menjadi kriteria perempuan seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Perempuan yang bagaimana itu? La tankihul mannana walal hannana walal hannana. Annan, mannana, annana, hannana. Apa itu annana? Perempuan yang suka mengeluh dan mengadu. Sampai itu mas, ya apa sih? Bojo kok kayak ngono. Itu anana. Itu annana. Bikin suami bernanah.
ingat. Pernah saking sering mengeluhnya istri. Mengeluh dan suka mengadu. Jangan suka mengeluh, Bu. Bu, bersyukur. Yang kedua, mananah. Mana? Apa itu? Perempuan yang senang mengungkit kebaikan yang pernah dia lakukan. Oh, dulu kamu kesini tuh gak bawa apa-apa ya? Karena aku nih kamu bisa kayak gini. Nah, Coba kau mengganti sama aku, kamu juga akhirnya gitu. Iya. lalu yang ketiga. Kok bisa Irfan kayak gitu? Hanana. Apa itu? Yaitu perempuan yang suka membanding-bandingkan. Aduh. Anana tadi yaitu Anak-anak Suka mengeluh. Terus Manana. suka mengungkit kebaikan. Hanana. Anak yang suka Banding. membanding. Oh. Kalau ada pertanyaan dari Musyaifah tadi kan kadang-kadang katanya seorang perempuan itu cinta pertamanya itu adalah ayahnya. Ketika dia mencari calon suami itu ada yang aku harus mirip dengan ayahku. Nah, nyari kriteria mirip ayahnya ini. Gimana itu? Iya, tidak apa-apa, tapi tidak perlu diucapkan dengan bahasa yang tidak pantas. Oh. Ada orang itu mencari suami, dia cinta dengan seorang laki-laki karena laki-laki itu sifatnya, karakternya mirip dengan ayahnya. Itu ada. Tapi kalau misalkan jodoh yang sudah dipertemukan Allah dengan kita tidak sama dengan ayah, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti suami. Caranya bagaimana? Mas, jangan kayak gitu ya. Kalau misalkan ayah kita dermawan, suaminya ternyata pelit. Mas, jangan pelit ya. Diucapkan, dinasehati dengan bahasa-bahasa yang halus. Tetap kayak tadi, jangan sampai mengucapkan dengan kata-kata yang membandingkan, yang membuat sakit hati. Oke, ada yang disampaikan untuk penutup kita hari ini? Nih. Jadi pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah tentang jodoh, tentang suami, dan tentang bagaimana menjadi seorang istri yang taat kepada suaminya. Ibu, perlu diingat bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mau melakukan apa saja, ibu harus ingat bahwa kewajiban seorang istri adalah menjaga nama baik suaminya. Suami pun juga begitu, menjadi selimut untuk istrinya. Jadi saling melengkapi. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, menjadi istri dan menjadi suami, apapun permasalahannya, kita hadapi pelan-pelan, kita sempurnakan ikhtiar. Bagaimana cara menjadi istri yang baik, yang patuh kepada suami, taat kepada suami, tapi tidak taat dengan ajakan yang mengajak kepada kemaksiatan. Jadi harus tahu posisi dan tempatnya. Sampun paham ya? Jadi kita harus, ya sudah, kita memilih suami, suami memilih kita, ya udah kita tanggung jawab dengan pilihan kita. Apapun kondisinya, jangan dikit-dikit pisah. Jangan seperti itu ya. Mungkin Allah mempercayakan kepada kita menitipkan pasangan yang seperti itu. Dan mudah-mudahan ketika itu dijalani bersama, kebahagiaan menanti di depan mata nanti. Amin. Jadi harus saling melengkapi. Ya, itu Saling Mus. Iya, makasih banyak loh. Iya, abis ini jangan ngomel-ngomel lagi ya. Di rumah sih ngomelin. Iya. Ya udah, pokoknya salam ke suaminya ya. Siap, Aa. Mudah-mudahan suaminya cukup sabar menghadapi. Seru. Suami yang sabar ya Bu ya. Saling sabar sih. Saling sabar dan jangan membandingkan dengan pasangan orang-orang lain. Indah, mesra, romantis itu hanya ada di sinetron. Kalau memang itu terjadi dengan diri kita, itu bonus. Ya, bener kan? Bener. Oke, kalau begitu. Terima kasih Aning ya. Terima kasih Irfan. Monggo doa dulu untuk kita semuanya.
Semoga pagi hari ini kita mendapatkan banyak keberkahan. Ilmu-ilmu yang didapatkan semoga menjadi kemanfaatan. Semoga kehidupan kita dilimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hidup kita. Amin, Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ning terima kasih ya. Terima kasih banyak. Doakan juga Ningnya bisa mendapatkan jodoh yang pas. Langsung Pak. Udah kalau gitu ketemu lagi nanti dengan tema yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.